yang kita muliakan, kita hormati, dan selalu kita harapkan kesehatannya, selalu kita harapkan kebermanfaatan dan keberkahan ilmunya. Ustaz kita, Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC DSA PhD Hafizahullah Ta'ala, semua akademisi yang hadir, jajaran rektor yang alhamdulillah mungkin ada beberapa yang hadir yang kami nggak bisa sebutkan satu persatu, yang tentu juga kami berterima kasih kepada pihak Universitas Negeri Makassar yang alhamdulillah hari ini memfasilitasi Masjid Nurul Ilmi untuk kita bisa bersama-sama untuk ikut kajian, mengambil keberkahan subuh yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu subuhnya, di waktu paginya, dan di waktu yang luar biasa ini berkumpullah malaikat-malaikat sebagaimana janji Nabi dalam hadis sahihain, majtama qaumun fi baiti min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah Allah, yatluna kitab Allah, ada ayat Allah yang dibaca, wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu mereka saling mempelajari antar sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali semua yang hadir yang ngumpul itu di masjid itu akan diberikan kepadanya ketenangan hati, as-sakinah, wa ghashiyathumur rahmah, dicurahkan rahmat Allah, rezeki dari Allah, karunia dari Allah, wa haffathumul malaikah, dikelilingi mereka oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi sadar atau tidak, melihatnya atau tidak, itu urusan lain, tetapi percayalah ada malaikat sebagaimana janji Nabi SAW yang ikut ngumpul bersama kita di majlis subuh hari ini insyaallah. Kemudian yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebutkan nama yang hadir semuanya satu persatu tanpa terkecuali di hadapan para malaikat, di hadapan penduduk langit Allah Azza wa Jalla. Maka hari ini saudaraku yang dimuliakan Allah, kita hadir di sini untuk membersamai ilmunya, keberkahan dari ayat-ayat Allah. Kita tidak datang hanya untuk bertemu guru kita, kita tidak datang hanya untuk melihat guru kita, tetapi lebih penting dari itu saudara sekalian dimuliakan Allah, percayalah di mana ada ayat Allah dibacakan, di mana ada majlis ilmu, ada hadis Nabi SAW di sana, datangilah, kejarlah ilmu itu, istiqamahlah, karena sesungguhnya saya dan Ustaz Abdul Somad adalah manusia-manusia yang Allah juga akan panggil kelak. Jangan hanya karena kita memfigurkan satu figur, lalu kemudian kita tidak menuntut ilmu, lalu kita kemudian tidak mencari keberkahan dari ilmu itu. Ingat saudara sekalian, yang membuat majlis ini berkah bukan manusianya, bukan sayanya, bukan Ustadz Abdul Somadnya, bukan ustadz-ustadznya. YouTube beliau sudah ada, YouTube ustadz-ustadz sudah ada, silahkan dibuka, didengarkan di rumah-rumah. Ketimbang kemudian mendengarkan banyak hal yang sia-sia, dengarkanlah ceramah-ceramah agama. Semakin kita dengar, semakin dekat kita dengan Allah. Bayangkan saudara sekalian, ilmu mengantarkan kita ke surga Allah, memudahkan kita menuju surga Allah. Bahkan mohon maaf sekali, di saat-saat kita menjaga harta-harta kita, harta-harta ini kita jaga dengan luar biasa, yang belum tentu nanti mempermudah hisab kita di hadapan Allah, tetapi ilmu itu yang akan menjaga kita. Bahkan saudaraku yang dimuliakan Allah, ilmu inilah yang kelak menentukan bagaimana posisi kita di hadapan Allah, bagaimana posisi kita dekat dengan Allah. Bahkan syafaat kita tergantung dengan ilmu kita. Syafaat nanti tergantung dengan bagaimana kita beramal. Bahkan ilmu ini menjadi pondasi dalam amal itu. Syafaat Al-Quran, syafaat Rasulullah SAW, itu semua berkaitan dengan ilmu. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan bahwa sesungguhnya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah mudahkan dia paham agama ini. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah inginkan, Allah mudahkan dia untuk memahami agama ini. Apa bahasa kebalikannya teman-teman saudaraku? Siapa yang Allah biarkan dia dalam kebodohan, siapa yang Allah biarkan dia tidak mengerti tentang ilmu agama, siapa yang Allah biarkan dia tidak ingin tahu tentang bagaimana salat yang benar, bagaimana amal soleh, maka seakan-akan Allah ingin membiarkan dia dalam kebodohan, Allah ingin membiarkan dia dalam kesesatan, Allah ingin membiarkan dia dalam kehancuran. Tetapi jika ada di dalam diri kita rasa untuk ingin menuntut ilmu, saya yakin tadi subhanallah saya datang sini jam 4, saya sudah lihat sudah ramai, Masya Allah, bahkan ada yang datang dari jauh.
Ada yang datang dari Sudiang, ada yang datang dari arah Goa di sana, subhanallah, datang untuk menuntut ilmu. Percayalah, setiap orang yang keluar dari rumahnya, janji Nabi, man kharaja fi talabil ilm, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, kana fi sabilillah, dia selalu berada di jalan Allah hatta yarja', sampai dia pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini untuk mendengarkan ilmu dari Tuan Guru Profesor Dr. Abdul Somad, hari ini insya Allah dibalas oleh Allah dengan balasan surganya, husnul khatimah, istiqamah dalam beramal, dan semoga kita semua insya Allah diberikan kemudahan untuk memahami agama ini sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak perang di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala menguji kita hari ini dengan tentang kepedulian kita kepada sesama. Allah sedang menguji kita hari ini tentang bagaimana kita melihat keadaan dunia hari ini. Adakah doa-doa kita yang terkirim? Adakah bantuan-bantuan kita yang terkirim? Adakah suara-suara kita yang kita suarakan di media-media sosial kita? Melihat banyaknya kezaliman hari ini, yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Dengan begitu banyak media-media yang dikuasai oleh Yahudi, dikuasai oleh Nasrani, naudzubillah min dzalik, yang Allah firmankan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah mau mengikuti agama kalian sampai kalian yang mengikuti agama mereka. Maka hari ini saudara sekalian, dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan semangat beragama, dibutuhkan semangat berjuang, dibutuhkan semangat kepedulian. Hari ini kita tidak hidup sendiri. Ingat, amal soleh kita yang kita kerjakan belum tentu diterima Allah. Tetapi percayalah, janji Allah dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, intang surullah, kalau kalian menolong hamba Allah, kalau kalian menolong sesama kalian, yang surkum, Allah pasti menolong kalian. Ini diantara bukti dan janji Allah. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah, izinkan pada hari ini kita bermajlis ilmu, tetapi juga tetap memperdulikan saudara-saudara kita. Nanti di akhir kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terkhusus hari ini banyak terjadi kelaparan di pengungsian-pengungsian. Hari ini saya berdiri sebagai ketua Ikatan Alumni Sudan. Saya ketua satu kebetulan, Ustaz, ya, bidang anggota dan kaderisasi, mewakili teman-teman alumni Sudan. Ustaz Abdul Somad ini dewan pembina kita di sana. Beliau juga mengambil doktornya di Sudan, masya Allah, di Darman, ya, kampus yang masya Allah sangat legend di Sudan, kampus yang sangat istimewa, banyak para tokoh-tokoh ngambil keilmuan juga di sana. Dan masya Allah kebetulan rahimahullah, pembimbing kami Profesor Haidar Idrus, pembimbing disertasi S3 kami, Bapak Ibu sekalian, ini bukan kebetulan. Itu menjadi penguji eksternalnya Ustaz Abdul Somad di kampus beliau. Jadi saya di International University of Africa, beliau di University of Durman. Kebetulan beliau ketika sidang S3 yang menguji itu adalah pembimbing disertasi S3 saya, Profesor Haidar Idrus. Jadi masya Allah, itulah awal mula kami dekat ya dengan beliau, karena sama-sama di Sudan S3-nya. Kalau saya malah dari S1, Ustaz. Jadi anak Sudan asli, Ustaz. Dari 1 sampai S3 itu betul-betul di Sudan dan di kampus yang sama, Ustaz, di International Afrika. Gak kemana-mana. Nah itulah awal mulanya, dan qadarullah ya, Profesor Haidar Idrus ini setelah ya menguji Ustaz Abdul Somad, itu tidak lama setelahnya kena COVID, Ustaz, rahimahullah, meninggal. Dan saya juga sudah sampaikan ke beliau. Makanya Bapak Ibu sekalian, Sudan juga membutuhkan doa kita hari ini. Mungkin sudah beredar di internet, beredar di mana-mana ya tentang keadaan saudara-saudara kita di Sudan. Tanpa berlama-lama, saya izin mempersilahkan pada Tuan Guru kita Profesor Dr. Abdul Somad LCD ESA PhD hafizahullah taala. Tafadhol Ustazana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan menangkap balam, jangan ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Fakhrul Razi, Civitas Akademika Universitas Negeri Makassar. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Masjid ini cantik sekali kaligrafinya. Masya Allah. Itu kalau huruf alifnya ada kepalanya dan huruf lamnya ada kepalanya, itu nama khotnya khot naskhi. Betul. Khot naskhi. Yang mirip seperti ini, tapi lamnya ada kepala, alifnya tidak ada kepala. Namanya khot sulus. Ada lagi yang alifnya tidak kepala, lamnya pun tidak pakai kepala dan agak kaku. Namanya khot riq'i. Iya. Kalau yang di pintu itu, yang petak-petak itu namanya khot kufi. Ada lagi yang terlalu banyak belok-beloknya, itu namanya khat diwani. Kalau pakai bunga-bunga, namanya khat diwani jali. Kita ulang dari awal ya. Ada khat sulus, ada khat naskhi, ada khat riq'i, ada khat kufi, ada khat diwani, ada khat diwani jali, ada satu lagi khat farisi dari Persia. Jadi dari penulisannya saja itu ada 7 penulisan, dan kalau mau menekuni ilmu khat ini, satu tulisan itu 2 SKS 16 tatap muka. Dan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Begitulah ilmu dalam Islam, itu baru dari aspek tulisannya. Betul. Insyaallah. Di masjid ini ada 2 khat, satu khat naskhi dan yang di belakang adalah khat kufi. Yang di belakang itu tulisannya di pintu itu la ilaha illallah. Diulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana tahu nanti ada tamu dari luar nanya. Iya. Itu yang di pintu itu apa tulisannya? Pokoknya nggak usah tanya-tanya. Dari dulu memang sudah begitu tulisannya. Dan banyak tanya itu sifat Bani Israel. Baru dari aspek tulisan. Lalu aspek bunyi. Ini yang sebelah kanan. Wa aqimu. Ada 2 huruf yang mirip. Satu pakai qaf di dalam, satu pakai kaf di atas. Wa aqimu dengan wa aqimu. Sama dengan orang baca qul pakai qaf di dalam. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau dia lebih ke atas kul. Kalau dibaca pakai qaf, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau pakai kaf, kul makanlah Allah itu. Maka keluarlah ilmu yang satu lagi, ilmu makharijul huruf. Ada qa, ada ka, wa aqimu, setelah itu sa, wa aqimus shalah. Ada 4 yang mirip. Ada sa, ada sa, ada tha, ada sha. Ada sa, ada sa, ada tha, ada sha. Bahasa kita, bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu, kalau salah sedikit huruf ini, ya nggak apa-apa. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Foman. Saya suka Ustaz Foman. Ya nggak apa-apa. Tapi dalam bahasa Arab, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada ilmu khusus namanya
Itu namanya ilmu tajwid Pak Ustadz. Diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwid, artinya memperbagus bacaan. Itu diambil dari tahsin Pak Ustadz, dari hassana yuhassinu tahsin. Disebut juga dengan tajwid, memperbagus, tahsin, memperbaiki. Kelai, yang satu bilang tajwid, yang satu bilang tahsin. Dua-duanya belum belajar. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ada za, ada za, ada ja, ada lo. 4 mirip. Za, za, ja, lo. Karena ilmu ini ilmu bagi orang yang suka ilmu menarik. Orang-orang barat bagi dia menarik ini. Unik ini. Ada tha, ada sa, ada sya, ada so, ada za, ada dha. Tapi bagi orang yang nggak suka, ketika ini diajarkan ke dia, yang penting hati kita bersih. Allah tidak melihat huruf-huruf itu. Yang dilihat Allah adalah hati kita. Ini bahaya. Kalau nggak suka ilmu, bilang aja nggak suka. Kalau kamu nggak suka ilmu lalu melecehkan ilmu, berarti kamu sudah salah 2 kali. Yang pertama, nggak cinta ilmu. Yang kedua, meremehkan ilmu. Makanya jangan sepelekan ilmu. Kamu tadi ngaji apa? Saya ngaji makharijul huruf, tahsin. Dha, tha, sa, sya, so. Palestina sedang dirampas Israel. Kita masih sibuk mengkaji huruf-huruf. Bilang aja kamu malas ngaji. Ngaji Palestina itu penting. Tapi ngaji huruf ini juga kalau nggak dipelajari dengan baik. Anak Indonesia dapat beasiswa 4 orang untuk masuk Ma'had Khartoum li ta'limil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Untuk belajar ilmu bahasa Arab, itu belajarnya di Khartoum, ibu kota Sudan. Kebetulan yang belajar ini ketua jurusan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dia salah satu yang lulus, dosen kami dulu. Ya. Dia sudah belajar bahasa Arab di pondok dari mulai kelas 1 sampai kelas 7. Habis itu dosen bahasa Arab. Betul. Sampai di Khartoum. Ya. Dia kaget. Ya. Semua disuruh belajar menyebutkan huruf fa, dan nggak ada yang lulus. Astagfirullah. Saya nanya, namanya Pak Ahmad Syah, gimana Pak? Semua disuruh ngambil kapas. Kapas. Setelah itu kapas disuruh diletakkan di atas telapak tangan. Suruh nyebut huruf fa. 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 Rupanya salah. Yang betul adalah anginnya keluar dulu, baru hurufnya keluar. Oh. Jadi semua yang di situ menyebutkan huruf fa itu setelah hurufnya keluar, baru anginnya keluar. Fa. Masya Allah. Katanya salah. Anginnya dulu keluar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Dan dia sudah dosen bahasa Arab. Dan dia sudah dosen bahasa Arab. Salah menyebutkan huruf fa. Untuk lebih mendalami makharijul huruf ini, jangan lupa ikuti kajian tahsin bersama Imam Masjid Nuril Ilmi. Saya tadi waktu masuk ke dalam, loh ini kita kok udah sampai Masjidil Haram ini. Ternyata kita masih di Makassar. Imamnya imam naturalisasi dari Makkah Al-Mukarram. Beruntunglah adik-adik mahasiswa yang belajar di Universitas Negeri Makassar, bukan universitas Islam, nggak ada bawa-bawa Islam, tapi isinya di dalam, Masya Allah, ya nggak Islam juga. Ada fakultas, ada pendidikan agama Islam, dan masjidnya Masya Allah, tabarakallah. Jadi cerita karena tadi dimulai dari ilmu. Tulisannya jadi ilmu, bunyinya jadi ilmu. Maka muncullah huruf ini masuk ke sini, idgham. Yang ini disembunyikan, ikhfa. Nun mati ketemu dengan qab, min qab. Ada qalqalah. Ya. Berapa ini?
2 SKS, 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama mid semester dan ujian akhir semester. Ditambah lagi libur hujan dan libur asam. Itu baru jenis tulisan. Lalu kemudian bunyi. Dan membaca itu ada iramanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aja iramanya. Ada namanya bayati, ada soba, ada sika, ada nahwan, ada jiharka, ada ras. Oh, itu orang Indonesia aja yang buat-buat. Itu di Makkah, di Madinah nggak ada itu irama-irama. Siapa yang bilang? Imam Masjidil Haram itu pakai irama. Syekh Abdul Rahman Sudes lain, Syekh Su'ud As-Suraim lain, Syekh Mu'aikli lain, Syekh Bandar Balilah lain. Imam kita tadi itu Imam Masjidil Haram. Siapa namanya? Ya nggak tahu. Foto-fotonya banyak di belakang tuh, foto-foto Imam Masjidil Haram. Jadi ada bacaannya, jadi ada iramanya. Jadi kalau ada orang mengatakan irama-irama itu nggak boleh, loh, azan di Masjidil Haram, azan Makkah sama Madinah lain. Kalau Makkah itu cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu Makkah. Tapi kalau Madinah dia tarikannya panjang dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini muazzinnya habis minum es. Jadi agak serak. Beda. Kalau Indonesia lain lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau India lain lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi hampir setiap negeri itu ada makharijul hurufnya, ada cara bunyinya, ada suaranya. Bayati, soba, sika, nahawan, jiharka, ras, 12 SKS lagi. 2 SKS, 16 tatap muka. Ada ilmu-ilmu. Jadi kalau orang mengatakan, apa itu agama Islam? Agama Islam itu hanya perang. Kamu tidak punya ilmu tentang agama Islam. Orang di agama Islam ini sibuk dengan ilmu. Udah, tulisannya sudah, bunyi hurufnya sudah, cara membacanya dengan iramanya juga sudah. Bagaimana kalau azan itu nggak ada iramanya sama sekali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan itu? Dua kemungkinan. Kalau nggak Babinsa, Babin Kamtipmas. Mohon maaf Pak Babinsa. Tulisannya, bunyinya, iramanya. Lalu kemudian kalau kita lihat, masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka Sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami tidak sholat. Qalu. Ustaz, kemarin katanya berkata itu dalam bahasa Arab qala. Qala Rasulullah. Itu kok qalu? Kalau bahasa Inggris say, saying, said. Apa lagi? Saya rasa cuma 3 ya. Yang jurusan bahasa Inggris bisa tolong saya. Say, I say, you say, he says. Say, says, saying, said. 4. Tapi sekarang qala itu. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Ayo. 14. Dia seorang laki-laki berkata, qala. Dia 2 orang laki-laki berkata, qala. Dia 3 orang laki-laki berkata, qalu. Dia seorang perempuan berkata, qalat. Dia 2 orang perempuan berkata, qalata. Dia 3 orang perempuan berkata, qulna. Engkau seorang laki-laki berkata, qulta. Engkau 2 orang laki-laki berkata, qultuma. Engkau 3 orang laki-laki berkata, qultum. Jadi kultum itu bukan kuliah 7 menit. Engkau seorang perempuan berkata, kulti. Engkau 2 orang perempuan berkata, kultuma. Engkau 3 orang perempuan berkata, kultunna. Saya seorang laki-laki perempuan berkata, kultu. Kami berkata, kulna. Itu baru
fi'il madhi. Madhi itu past tense. Udah 14. Sudah 14. Belum lagi mudhari. Mudhari itu present and future. Saya ini madhi, masa lalu. Sedangkan kamu itu mudhari, present and future. Iya. Asik. 14 fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Yaqulu yaqulani yaquluna. Taqulu taqulani yaqulna. Taqulu taqulani taquluna. Taqulina taqulani taqulna. Aqulu naqulu. 14 madhi, 14 mudhari. Sudah 28. Ustaz, kami ngundang Ustaz ceramah ini untuk meringankan beban kami. Tapi kedatangan Ustaz ini terus terang semakin memperberat pikiran kami. Ngaji ini memang berat. Biar aku aja. Iya. Asik. Memang kita kalau ngomong di depan mahasiswa itu ya, saya ini rasanya sekarang rasa seperti mahasiswa semester 7. Masya Allah. Itu baru fi'il madhi past tense, fi'il mudhari present and future. Iya. Belum lagi perubahan ilmu khusus tentang ilmu perubahan itu namanya ilmu sarf. Sarf artinya perubahan kata. Iya. Qala yaqulu qawlan qailun maqulun qul la taqul maqalun maqalun miqalun. Sudah berapa perubahannya? Masya Allah. 1 muslimun, 2 muslimani, 3 muslimuna, 1 perempuan muslimatun, 2 orang muslimatani, 3 orang muslimatun. Sudah berubah menjadi 6. Semua kata itu mengalami perubahan. Salaka, yasluku, salakan, salikun, maslukun, usluk, la tasluk, maslakun, maslakun, mislakun. Semua kata itu mengalami perubahan. Yang nggak ada berubah itu 1, hubungan kita. Kenapa saya di kampus ini jadi romantis ya? Iya. Asik, Masya Allah. Jadi memang dibuka oleh Dr. Fakhrul Razi dari ilmu. Iya. Islam ini ilmu. Oke, kita lanjutkan ayatnya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Berapa kandungan dalam ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu, muncul ilmu akidah. Iya. Disebut juga dengan ilmu tauhid. Disebut juga dengan ilmu kalam. Disebut juga dengan al-fiqhul akbar. Kenapa disebut dengan akidah? Karena akidah adalah 2 tali yang diikat. Akidah namanya. Ada penjual, ada pembeli. Saya jual air botol ini 5.000 tunai, saya beli. Namanya akad. Akad adalah 2 orang yang berjanji. Ada namanya jual, ada namanya beli. Sirat namanya. Akidah. Begitu juga dengan akidah ini. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, berarti kita sudah mengikat dengan ikatan yang mati. Akidah. Kenapa disebut dengan ilmu tauhid? Karena Tuhan kita satu. Wahada yuwahidu tauhidan. Makanya kalau ada orang yang lagi foto gini, jangan gini lagi kalau foto, gini katanya, tauhid. Tapi ada juga bapak pas tanya, bapak kok gini? Cukup 1 istri Pak Ustaz. Masya Allah. Memang beda-beda tipis antara takut dengan setia. Ya ayyuhalladzina amanu, satu ilmu namanya ilmu tauhid. Kenapa ada orang nyebutnya ilmu kalam? Karena memang ulama dulu selalu pakai al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, maka disebut dengan ilmu kalam. Kenapa disebut dengan fikih akbar? Karena ada fikih kecil, ngaji masalah darah haid, darah nipas, darah wiladah, darah bisul, darah, maka disebut dengan fikih kecil. Karena ada fikih besar, itu istilah dalam Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. 4. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri, minta tolonglah kamu dengan sabri, sabar. Muncullah ilmu tentang sifat manusia. Marah. Marah.
Saya sudah lama ceramah, tapi baru di Universitas Negeri Makassar inilah yang mikrofonnya bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan. Begitu saya cerita tentang sabar, dia bisa suaranya pelan. Begitu saya marah, dia ikut marah. Memang betul-betul berkesan. Ini di dalam diri saya ini ada emosi, ada marah, ada bahagia, ada sedih, ada kecewa, ada sabar. Maka ilmu itu disebut dengan psikologi. Tulisannya psikologi. Maka jangan sampai salah. Kau kuliah di mana? Fakultas Psikologi. Psikologi. Ilmu tentang sabar. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Sabri itu diambil dari pohon yang rasanya pahit. Kalau kita sedang di gurun pasir, pohon itu banyak duri-durinya, dan kalau kita sedang haus itu bisa diperas, airnya itu walaupun pahit kita tetap telan karena memang nggak ada air sama sekali. Nama pohonnya kaktus. Sabri, sabar, makanya ada jual minyak Z sabar. Sabar itu artinya pohon kaktus. Makanya kalau ada orang mengatakan sabar ya, artinya minumlah air kaktus. Kenapa air kaktus? Karena walaupun dia pahit kita tetap minum. Kenapa? Karena memang nggak ada air lagi. Beda dengan di Universitas Negeri Makassar, di dalam ada air teh, di dalam ada barongko, di dalam. Di sini ada air putih. Saya tadi waktu di dalam itu banyak sekali makan, tapi nggak sempat karena langsung di. Saya sangka tadi, saya udah nanya tadi, ini yang ceramah duluan Ustaz Fahrozi? Iya katanya. Jadi saya ada kesempatan kan. Ternyata suruh duduk di sini. Jadi ada kekecewaan. Dan kecewa itu adalah bagian dari psikologi. Bagaimana kita menahan emosi. Ada ilmu satu khusus. Satu ayat sudah berapa ilmu? Pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu psikologi. Ujungnya itu sudah ilmu biologi, bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup. Jadi dengan kita sebut psikologi, nggak usah lagi disebut ilmu psikologi karena logi itu sudah ilmu. Makanya ada namanya ilmu cocokologi, karena mencocok-cocokkan. Kamu nggak jadi nikah sama dia? Enggak. Tapi sejak semester 1 dulu sudah temanan kesana kemari. Kelihatannya nggak cocok Pak Ustaz. Kenapa? Bintang dia Pisces. Pisces itu kan ikan. Sedangkan saya Taurus. Taurus itu kambing. Terus kalau kambing jatuh cinta dengan ikan, hidupnya di mana? Sadarnya setelah semester 14. Jalannya dari semester 1. Gagal hanya karena Pisces dan Taurus. Yang kecewa siapa? Perempuan. 7 tahun pacaran. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Itu sama dengan iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Masya Allah, Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Muncul ilmu yang ketiga. Was-shalah, sholat. Itulah dia fikih. Fikih itu mendalami tentang ada namanya fikih sholat, ada namanya fikih zakat, ada namanya fikih puasa, ada namanya fikih haji, ada namanya fikih umroh. Ada ustadz dimanapun ceramah itu yang dikaji pasti fikih umroh. Rupanya dia punya travel umroh. Terus juga ambil yang ada banyak audiensnya, terus ambil juga candid dengan Ustaz Abdul Somad ketawa-ketawa. Apapun yang dikaji, kajian kita hari ini adalah tentang fikih. Kalau sudah sampai di miqat, ini ke umroh terus. Rupanya ujungnya, marilah umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Bulan Januari 2026. Hubungi nomor kontak berikut. Ongkos tanggung masing-masing. Sholat, fikih. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz. Ya. Kalau lupa baca Allahu Akbar kabiro, sholatnya sah atau enggak sah? Dari pertanyaanmu sudah ketahuan bahwa kamu belum belajar fikih. Karena dia enggak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat.
Allahu Akbar kabira itu iftitah. Iftitah itu sunat. Dibaca bagus, nggak dibaca keterlaluan. Memahami sunat itu begitu, jangan dibaca berpahala, nggak dibaca nggak apa-apa. Nggak begitu. Betul. Ustaz, teman saya itu kalau sholat bacanya Allahumma ba'id. Berarti sekolahnya di Muhammadiyah. Saya Pak Ustaz Allahu Akbar kabira. Berarti di NU. Teman saya nggak baca sama sekali, preman baru tobat. Belum hafal iftitah. Dia udah mau sholat aja udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan sampai antara yang NU dengan Muhammadiyah kelahi. Yang satu mau nunjukkan Muhammadiyahnya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang Muhammadiyah, yang NU menunjukkan NU-nya. Allahu Akbar kabira. Kata yang preman, perasaan dulu kami nggak seganas ini. Dulu saya sebelum tobat begitu solidnya kami. Ada satu yang sakit, kami bawakan dokter, kami bawakan kue, kami bawakan barongko. Pikiran saya masih ke belakang. Saya bawakan. Ada satu yang solid, kami begitu solid. Betapa kami solid walaupun kami nggak sholat. Waktu preman dulu sebelum tobat, ada teman satu yang sakit. Kenapa? Nggak ada lo, nggak jadi. Apa? Main judi. Mesti berempat kan main. Begitu solidnya. Tapi kenapa orang sholat ini kok nggak solid ya? Makanya perlu nanti dibuatkan judul khutbah keseimbangan antara sholat dan solid. Ada orang yang sholat tapi nggak peduli dengan jamaahnya, mau mati, mau pingsan, terserah. Yang penting dia berzikir. Astaga. Ada yang meninggal di sebelah. Astaga. Mana solid? Terkapar saudara kita di Sudan sana. Tapi ini alumni Sudan tidak pernah menyuarakan. Ustaz kan alumni Sudan. Ustaz kok nggak pernah bicara tentang Sudan? Itu yang ngomong, kok berani dia ngomong gitu? Bacalah di komen Instagram saya. Ada yang komen gitu. Ustaz kan pas saya cek-cek ternyata fake account. Beraninya cuma nyerang melalui fake account. Ustaz emangnya punya Instagram? Loh, itu yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow tolong follow. Nggak mau lah Pak Ustadz, kami udah bolak-balik DM, Ustadz nggak pernah balas. Saya memang punya Instagram, TikTok, Facebook, tapi saya nggak tahu passwordnya. Itu password admin semua. Kenapa? Karena menurut psikologi, saya ini orangnya emosian. Saya ini orangnya nggak bisa nahan amarah. Maka bayangkan kalau saya tahu passwordnya, apa nggak hancur itu Instagram. Makanya lebih baik saya nggak tahu. Makanya jangan kecewa. Dan menurut psikologi, untuk menyelamatkan diri saya, lebih baik saya nggak tahu password. Bayangkan yang nge-DM, baca aja komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Ya, saya juga kan manusia. Iya, tapi Ustadz kan, Ustadz Somad kan Ustadz. Masa Ustadz digoda setan? Yang goda saya setan, dia di kalangan setan itu dia Ustadz juga. Sesama mereka, sesama setan itu. Yang lain kan manggil, ada yang manggil set. Ada yang manggil tan. Tapi ada di antara mereka dia panggil Ustadz. Dia Ustadz di kalangan setan. Ya, tapi Ustadz kan alumni Mesir, alumni Sudan. Dia alumni Mesir juga dari Fir'aun Institute. Jadi jangan sangka kita ini nggak digoda setan. Kecuali Ustadz Fakhrul Razi. Astagfirullah. Beliau ini orangnya. Itu doa kita. Amin. Amin. Istiqomah. Nah, jadi dalam satu ayat dia bisa. Oh, jadi kalau begitu kami simpulkan dari tadi ilmunya cuma ilmu agama aja Pak Ustadz. Oh, enggak juga. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Enaknya di masjid kampus ini, omongan kita tuh langsung nyambung. Kita cerita langit, langsung langit. Bisa gitu saja. Langsung. Kadang di masjid lain kita susah kan. Cerita langit malah lampu hias gitu. Tapi di sini inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Walaupun awannya nggak begitu jelas.
sesuai dengan tanggal pernikahan kita. Iya, iya, iya. Belum jelas tanggalnya berapa. Masa buat surat nikah, suratnya udah dicetak. Iya. Cuman calon masih tentatif. Calon, ada tanda bintang di ujung, ada tulisan poin di bawah kalau dia bersedia. Emang narasumber. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu adalah ayat. Selama ini yang saya tahu ayat kursi, Pak Ustaz. Selama ini yang saya tahu ayat dalam surat Al-Fatihah, ada Al-Quran, di dalamnya ada surat, di dalamnya ada ayat. Ternyata ada ayat yang tersirat, bukan tersurat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Ketika akal yang dikasih Allah berpikir tentang langit, muncul satu ilmu, namanya ilmu astronomi, bukan astrologi. Anda lahir bulan Mei, bintang Anda Gemini, jangan dagang hari ini. Siapa yang percaya kepada ramalan, maka dia sudah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Orang Islam tidak percaya kepada ramalan. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kalau Ustaz Somad nggak percaya ramalan, kemarin Ustaz nggak jadi pengajian itu katanya karena percaya ramalan. Iya, ramalan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang meramal tentang cuaca. Cuaca hari ini tidak menentu, seperti hubungan kita. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Kenapa matahari dengan bulan tidak pernah tabrakan? Ternyata sudah disebutkan ilmunya dalam Al-Quran. Adik-adik pasti hafal semua. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki Yasbahu. Itulah enaknya kalau ceramah di kampus ini, semua hafal Quran. Walaupun cuma Yasin. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, matahari tidak mungkin tabrakan dengan bulan. Malam tidak mungkin mendahului siang. Kenapa? Wa kullu fi falaki yasbahun, semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Neptunus tidak akan menabrak Merkurius, Pluto tidak akan menabrak Mars, karena semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Jadi kalau ada orang mengatakan belajar Islam itu hanya belajar tentang air suci mensucikan, air kelapa, air nira, air hujan, kamu pikniknya kurang jauh, bro. Insyaallah. Makanya belajarnya itu jangan di kampus yang kaleng-kaleng, belajarnya di kampus Universitas Negeri Makassar. Iya, 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 iya. Begitu. Orang di kampus Universitas Negeri Makassar ini, jangankan masuk kelasnya, numpang kencing aja di masjid ini. Numpang kencing, mohon maaf, di masjid ini, Nurul Ilmi. Habis itu masuk ke masjid, karena mau narik napas saja, ngelihat ke atas saja, langsung terbayang ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi, ilmu bumi. Mengkaji tentang ilmu bumi, muncul satu ilmu, namanya geologi. Siapa yang tahu bahwa di dalam ini ada minyak? Siapa yang tahu bahwa di dalam ini ada kandungan emas? Siapa yang tahu bahwa di dalam ini ada nikel? Ternyata di dalam tanah kita itu ada emas, ada batu bara, ada nikel. Tapi batu bara itu katanya di dalam, Pak Ustadz, dulu. Sekarang ada yang di atas tanah, namanya Abdul Somad batu bara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu. Jadi Islam ini akan bangkit bukan dengan pedang. Islam ini bangkit nanti di akhir zaman adalah dengan ilmu. Ada orang Yahudi namanya Bernard Lewis. Namanya Bernard Lewis. Cari nanti tulisannya di internet. Bernard Lewis mengatakan tidak sampai 50 tahun lagi Eropa akan dikuasai Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kalau saya takbir berarti saya udah ngomong setengah jam.
Iya, iya. Kodenya begitu. Loh, Ustadz dari tadi kan nggak ngelihat jam, dari mana Ustadz tahu sudah setengah jam? Itu kan ada jam. 5.56. Tadi saya ceramah 5.20. Sekarang sudah jam 5.56. Ini menurut pembagian kami tadi Ustadz Faurozi setengah jam, saya setengah jam. Walaupun ini sudah melanggar kode etik, nggak apa-apa. Kenapa demikian? Kenapa bisa Eropa itu akan Islam? Disebabkan 3. Yang pertama, migrasi. Karena orang-orang Islam berpindah ke Eropa. Jerman itu diisi oleh orang Turki. 2-3 juta orang Turki sudah menduduki Jerman. Menjadi migran. Kalau yang sakit kepala, migran. Jangan sampai nanti adik-adik pas ceramah di kampung, Eropa itu dikuasai Islam karena migran. Migran. Nah, India, Pakistan, Bangladesh itu mengisi Inggris. Betul. Makanya migran paling banyak di Inggris adalah India, Pakistan, IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Saya sampai sekarang, alhamdulillah waktu kuliah dulu kita kan pergi haji Ustaz. Jadi banyak kawan-kawan kita dari India. Kya hal hai? Kya hal hai artinya apa kabar? Kalau kabar baik, TK. Cuman yang susah saya antara iya dengan tidak. Iya. Iya atau tidak sama gitu. Syukriya artinya thank you. Terima kasih. Nah, sampai mana tadi? Bahwa Eropa ini diisi oleh migran dari Islam. Lalu kemudian, makanya jangan heran kalau di Inggris itu orang ngomong Inggrisnya sudah tidak lagi penting everything tutorial. Nah jadi Nah, lalu kemudian Tunisia, Aljazair, Maroko itu mengisi Spanyol dan Portugis. Spanyol, Prancis, makanya pemain bolanya dari mana? Dari Aljazair. Zainuddin Zaidan. Itu dari Aljazair itu. Betul, Aljazair aslinya, betul. Penyanyinya dari mana? Penyanyinya dari Aljazair. Chef, alah lupa namanya. Saya kalau nama-nama penyanyi ini agak susah ya. Nah, jadi memang imigran ini. Lalu orang Eropa sendiri, mereka akan kehilangan populasi. Loh, kenapa mereka kehilangan populasi? Karena Jerman sekarang siapa yang mau punya anak dikasih beasiswa sampai S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-doger, S-bandung. Mereka nggak mau punya anak. Kebetulan saya ceramah di perusahaan. Ustadz Somad, mohon maaf ya, kata mobil yang jemput. Nanti Ustadz kami jemput, mohon maaf, nanti di belakang ada bule Pak Ustadz. Saya bilang jangankan bule, Pak Le pun kita terima. Akhirnya saya duduk di depan sama supir, di belakang ada bule. Lalu saya tanya, how are you friend? Alhamdulillah, enggak alhamdulillah. Dia bilang, ya, okay, it's okay katanya. Where are you come from? Switzerland. Oh. Are you married? No. Have children? No. Kamu nikah? Katanya enggak. Kamu punya anak? Enggak. Lalu saya tanya, why? No time for married and children. Enggak ada waktu untuk nikah dan anak. Baru saya connect dengan ucapan Bernard Lewis. Ternyata itulah yang menyebabkan populasi Eropa turun drastis karena mereka tidak mau nikah. Prinsip mereka, makan kambing kan nggak mesti beli kambing, beli aja sate kambing. Sampai di sini paham? Mereka tidak menikah. Lalu apalagi yang membuat mereka musnah? Mereka musnah karena LGBT. Nanti kalau adik-adik kebetulan datang ke Pekanbaru, sholat di Masjid Raya An-Nur, Masjid Provinsi. Ustadz Faurozi sudah sampai. Itu banyak pohon kurma. Dan pohon kurmanya nggak berbuah. Akhirnya didatangkanlah pakar kurma dari Bangkok, namanya Mr. Kola. Mr. Kola ditanya, Mr. Kola, what your opinion about this date? Apa pendapat Anda tentang pohon kurma? Setelah dia teliti, dia senyum. Katanya kurma ini sampai kiamat nggak akan berbuah. Kenapa? Jantan semua.
Pantas gak ada buahnya waktu itu. Pantas gak ada buahnya. Akhirnya solusinya apa? Kata dia tumbang aja. Yang jantan ini tumbang semua, biarkan satu jantan. Setelah itu tanam betina banyak. Ditanamlah betina banyak, jantan satu, lalu bunganya itu dipukulkan ke bunga betina. Ternyata mereka nikah juga kurma. Kurma aja nikah, kok kamu enggak? Akhirnya kemudian kurma itu berbuah dan panen perdananya saya. Berikut ini pemotongan tandan pertama buah kurma Masjid Raya An-Nur. Ada videonya, bisa cari di internet. Saya pun memotongnya, padahal saya nggak pernah ikut tanam. Saya selalu bagian motong aja. Bagian motong. Cuman satu yang saya nggak mau ikut motong, waktu acara khitan masal. Pemotongan pertama. Berapa kali saya dipersilakan enggak? Karena saya takut khawatir tiba-tiba habis. Saya yang disalahkan anak itu. Jadi ternyata Islam ini ke depan akan dihormati orang karena ilmu. Dan terbukti wali kota London yang terakhir yang menang itu wali kota New York. Jadi Islam ini akan maju insya Allah. Dan ilmuwan-ilmuwan itu datang dari mana? Salah satu ilmuwan itu akan datang, ilmunya hebat, cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, dan cerdas secara emosional. Mereka adalah alumni dari Universitas Negeri Makassar. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi yang penuh dengan berkah ini. Intinya adalah ilmu pengetahuan, nurul ilmi, cahaya ilmu. Tapi ilmu ini seperti cahaya. Datang seorang mengadu kepada Imam Syafi'i, kenapa hafalan saya ini kacau? Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dari perbuatan maksiat, supaya ilmu kita bermanfaat untuk umat dan bangsa insyaAllah. Terima kasih, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadzuna Ustadz Abdul Somad hafizahullah ta'ala. Jazakumullah khair Ustadz. Alangkah indahnya jika majlis yang dipenuhi malaikat di waktu yang diberkahi ini kita tutup dengan doa, yang mana insya Allah para malaikat juga ikut mengaminkan doa-doa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melihat niat kita. Kita hadir hari ini juga salah satunya membahas tentang saudara-saudara kita di Palestina, di Sudan, dan di berbagai negeri yang ada di bumi Allah ini. Kita doakan juga mereka pada kesempatan hari ini. Dan saya juga menginformasikan pada teman-teman semuanya bahwa Bapak Duta Besar Sudan di Jakarta Ustadz itu memang sedang memberikan info bahwa kebutuhan yang paling pokok adalah di sana adalah alat-alat operasi Ustadz. Di mana di rumah sakit di Sudan saat ini kekurangan alat-alat operasi, yang mana seperti untuk ortopedi, untuk yang lain-lain karena luka perang, luka senjata. Nah, maka beliau ingin mengajak kita semua. Insya Allah nanti penyerahannya juga nanti di Jakarta saya akan langsung serahkan. Ustadz-ustadz lain juga sudah menggalang dana di berbagai tempat. Nanti kita akan penyerahan dan nanti pembelian alatnya dari Indonesia atau dari Mesir, lalu kemudian dikirim untuk saudara-saudara kita di Sudan insya Allah. Nanti ada kiris ya yang mau ikut menyumbang ya di pintu-pintu ya, ada kirisnya silahkan, atau ada celengan-celengan insya Allah nanti kita akan bantu untuk memberikan alat operasi buat saudara-saudara kita yang terluka di pengungsian, khususnya di Al-Fashir, di rumah sakit di Al-Fashir perbatasan Darfur juga, yang Masya Allah hari ini banyak sekali membutuhkan perawatan itu. Baik, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya dzal jalali wal ikram
يا حي يا قيوم نسألك ربنا أن تجمعنا جميعا في فردوسك الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في فردوسك الأعلى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا قوي يا عزيز يا جبار انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في السودان اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم احفظ أستاذنا أستاذ عبد الصمد يا الله احفظه من كل سوء احفظه من كل شر احفظه يا الله احفظه وأهله يا الله اجعله مباركا أينما كان اللهم يا الله انفعه واستخدمه واستعمله في خير اللهم يا الله انفعه ونفعه للإسلام والمسلمين اللهم انفع لعلمه يا الله اللهم بارك لعلمه يا الله اللهم بارك لأهله يا الله اللهم بارك لأهله يا الله اللهم اجعله يا الله خادما للقرآن اللهم اجعله يا الله خادما للإسلام والمسلمين يا الله وتقبل منا جميعا وتقبل من مشايخنا جميعا وتقبل من مشايخنا وأساتذتنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا الله ردنا ردا جميلا اللهم إنا نسألك يا الله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا الله نسألك يا الله أن تغفر لوالدينا جميعا يا الله حيا وميتا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغفر لوالدي أستاذ عبد الصمد يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجمعنا معهم في فردوسك الأعلى واجمعنا معهم في فردوسك الأعلى ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.